Di sebuah pulau yang kecil namun penuh warna di timur Jawa, ada tradisi yang membuat tanahnya bergemuruh setiap tahunnya. Tradisi itu bernama karapan sapi. Bagi masyarakat Madura, karapan sapi bukan sekadar perlombaan. Ia adalah jantung budaya mereka. Kisah tentang kegigihan, semangat, dan kebanggaan yang tak pernah padam. Hari ini, kita akan menyelami asal-usul, keindahan, dan makna mendalam dari tradisi unik ini. Mari kita mulai dari sejarah, asal-usul yang membawa karapan sapi menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Menurut catatan kuno, tradisi ini telah ada sejak abad ke-13. Waktu itu, karapan sapi bukanlah ajang kompetisi seperti sekarang. Ia sebenarnya adalah bagian dari metode tradisional masyarakat Madura untuk membajak sawah. Sapi yang kuat dan tangguh digunakan untuk mengolah tanah, memungkinkan hasil panen yang melimpah. Tapi, siapa sangka, di tengah kerja keras membajak sawah, ada keinginan untuk menggali daya kuat sapi dengan cara berbeda. Adu cepat. Dari sinilah, karapan sapi berkembang menjadi olahraga tradisional yang terus dilestarikan hingga kini. Perlombaan karapan sapi bukanlah hal sembarangan. Ia adalah peristiwa besar yang melibatkan banyak persiapan, baik bagi sang sapi maupun para pemiliknya. Sapi-sapi yang akan berlomba dilatih secara khusus. Mereka bukan hewan biasa. Mereka adalah atlet yang dirawat dengan penuh perhatian. Selama proses pelatihan, sapi ini diberikan makanan terbaik, ramuan jamu tradisional, bahkan pijatan khusus, agar otot mereka tetap kuat dan lentur. Tak jarang, pemilik sapi menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk merawat hewan kebanggaan mereka, seperti orang tua yang penuh kasih kepada anaknya. Menjelang hari perlombaan, suasana di Madura menjadi luar biasa semarak. Lapangan perlombaan biasanya berupa tanah datar sepanjang 100-200 meter, dipenuhi oleh para penonton. Musik tradisional mengalun, sementara aroma makanan khas Madura menggoda dari berbagai sudut. Sorak-sorai penonton membawa energi yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Di tengah riuh rendah inilah, pasangan-pasangan sapi siap untuk berlaga. Karapan sapi bukan hanya soal adu cepat, ia juga soal kerjasama. Setiap pasangan sapi diikat pada kereta kayu kecil yang disebut dengan kaleles. Di belakang kereta itu, berdirilah sang joki. Joki memiliki tugas yang sangat penting. Ia harus memastikan sapi-sapi berlari dengan kompak, cepat, dan lurus menuju garis finish. Untuk itu, joki menggunakan cambuk, sebuah alat tradisional yang tak hanya memacu kecepatan sapi, tetapi juga mengarahkan jalannya. Ketika perlombaan dimulai, mata setiap penonton tertuju ke lapangan. Sapi-sapi melesat dengan kecepatan luar biasa, membawa kereta kayu yang ringan bagai melayang. Tanah berdebu yang terlempar dari bawah kuku sapi menjadi simbol kegagahan mereka. Sorak penonton semakin keras, mendukung pasangan sapi kebanggaan desa masing-masing. Ketegangan memuncak hingga akhirnya diumumkan siapa yang menjadi pemenang. Namun, dalam karapan sapi, kemenangan bukan hanya soal mencapai garis finish lebih cepat. Ada kriteria lain yang harus dipenuhi, kekompakan. Sapi-sapi harus berlari dengan ritme yang serasi. Ini bukan hanya lomba satu sapi, melainkan dua sapi yang bekerja sebagai satu tim. Dan itulah keindahan karapan sapi. Ia mencerminkan semangat kerja keras dan kebersamaan. Makna mendalam dari karapan sapi tak hanya terletak pada balapan itu sendiri. Tradisi ini adalah cerminan masyarakat Madura, penuh semangat dan pantang menyerah. Mereka melihat karapan sapi bukan sebagai hiburan semata, tetapi sebagai cara untuk menghormati leluhur, merayakan budaya, dan mengajarkan nilai-nilai sportivitas kepada generasi muda. Dalam setiap bunyi loncatan sapi, ada jejak sejarah. Dalam setiap langkah joki, ada pelajaran tentang menghadapi rintangan dengan tekad. Pada akhirnya, karapan sapi adalah lebih dari sekadar perayaan tahunan. Ia adalah simbol budaya, peringatan akan pentingnya kerjasama,
dan pengingat bahwa di balik setiap tradisi, ada jiwa yang menghidupkannya. Serentahun, sebuah tradisi yang memancarkan harmoni antara manusia dan alam. Dalam kebudayaan Sunda, upacara ini bukan hanya sebuah pesta panen, tetapi juga menjadi ungkapan syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah tanah yang telah memberikan kehidupan selama 1 tahun penuh. Tradisi ini sudah mengakar sejak zaman Kerajaan Pajajaran dan hingga kini tetap hidup dalam masyarakat Sunda sebagai ekspresi penuh makna atas penghormatan kepada alam. Serentahun berasal dari kata seren, yang berarti menyerahkan, dan tahun, yang berarti tahun. Secara harfiah, tradisi ini bermakna menyerahkan hasil panen pada pergantian tahun. Namun sesungguhnya serentahun lebih dari sekadar prosesi menyerahkan padi. Ia merupakan ritual perayaan, doa, serta pengingat atas pentingnya menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Mari kita melangkah ke awal tradisi ini dan memahami asal-usulnya. Serentahun lahir dari kehidupan agraris masyarakat Sunda yang sangat bergantung pada hasil bumi. Di masa lampau, ketika kebutuhan pangan terpenuhi berkat panen yang melimpah, masyarakat merasa berkewajiban untuk berterima kasih kepada Tuhan melalui ritual khusus. Serentahun masih dilaksanakan hingga kini di Jawa Barat, terutama di kampung adat Kasepuhan, Ciptagelar, Kanekes, Baduy, serta desa-desa adat lainnya. Prosesi upacara ini begitu syarat makna dan penuh simbolisme. Setiap tahapannya bukan hanya ritual kosong, melainkan memiliki filosofi yang mendalam tentang kehidupan, keseimbangan, dan kebersamaan. Tahapan pertama adalah ngaruat bumi. Sebelum panen berlangsung, masyarakat melakukan tradisi pembersihan tanah sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Mereka percaya bahwa hubungan baik dengan alam adalah kunci keberhasilan panen. Ritual ini seringkali mencakup doa bersama yang dipimpin oleh sesepuh adat, diiringi oleh simbol-simbol persembahan seperti bunga, makanan, dan air suci. Setelah panen selesai, tahap selanjutnya adalah mengangkut padi ke lewit atau lumbung adat. Padi-padi terbaik dipilih dengan saksama, lalu disimpan dalam lewit sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Padi yang disimpan ini tidak boleh diperjualbelikan, sebaliknya keberadaannya menjadi lambang keberlanjutan hidup dan persatuan masyarakat. Lewit pun dianggap sebagai harta adat yang harus dijaga agar tidak rusak, seperti menjaga tradisi itu sendiri dari kepunahan. Pada puncak acara, masyarakat berkumpul untuk pesta rakyat. Inilah saat di mana seni dan budaya meriahkan suasana upacara. Tari-tarian tradisional yang megah, denting gamelan yang bergema, dan pentas wayang golek yang menggugah. Semua tersaji sebagai persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para sesepuh adat juga memberikan petuah-petuah bijak tentang kehidupan, pentingnya menjaga alam, dan nilai-nilai gotong royong. Disinilah terlihat bahwa serentahun bukan semata hiburan, melainkan sarana untuk mempererat hubungan antara anggota masyarakat, sekaligus memperdalam makna spiritual. Namun, di balik semua kemeriahan tersebut, serentahun memiliki inti filosofi yang mendalam. Upacara ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur atas apa yang kita peroleh dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian lingkungan. Bagi masyarakat Sunda, serentahun adalah perwujudan nyata dari rasa hormat kepada alam sebagai pemberi kehidupan. Alam tidak pernah meminta balas budi, tetapi manusia bertanggung jawab untuk menjaganya agar tetap lestari. Lebih jauh lagi, tradisi ini mencerminkan nilai-nilai yang universal. Di tengah dunia yang semakin terhubung dan modern, serentahun mengingatkan kita untuk tidak melupakan akar budaya, pentingnya kebersamaan, dan rasa terima kasih yang tulus atas setiap berkah yang kita terima. Serentahun adalah sebuah perayaan, sebuah doa, dan sebuah pengingat bahwa hidup yang berkecukupan adalah hasil dari hubungan selaras antara manusia dengan sesama dan manusia dengan lingkungan.
Dan di pergantian tahun berikutnya, mereka akan kembali berkumpul, mengulangi ritus itu, dan membisikkan doa yang sama. Untuk bumi, untuk alam, untuk kehidupan.